Cara Angling Dharma. Angling Dharma adalah keturunan ketujuh dari Arjuna, raja yang dimana seorang tokoh utama dalam kisah Mahabharata. Hal ini dapat dimaklumi karena menurut tradisi Jawa, kisah Mahabharata dianggap benar-benar terjadi di Pulau Jawa. Yang dikisahkan bahwa Arjuna berputra Abimanyu, Abimanyu berputra Parikesit, Parikesit berputra Yudayana, Yudayana berputra Gendrayana, Gendrayana berputra Jayabaya. Jayabaya memiliki putri yang bernama Pramesti, dan dari rahim Pramesti inilah lahir seorang putra bernama Prabu Angling Dharma. Kelahiran Angling Dharma. Semenjak Yudayana putra Parikesit naik tahta, nama kerajaan diganti dari Hastina menjadi Yawastina. Yudayana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada Gendrayana. Pada suatu hari, Gendrayana menghukum adiknya yang bernama Sudarsana karena kesalahpahaman. Batara Narada turun dari kahyangan sebagai utusan Dewata untuk mengadili Gendrayana. Sebagai hukuman, Gendrayana dibuang ke hutan, sedangkan Sudarsana dijadikan raja baru oleh Narada. Gendrayana membangun kerajaan baru bernama Mamenang. Ia kemudian digantikan oleh putranya yang bernama Jayabaya. Sementara itu, Sudarsana digantikan putranya yang bernama Sariwahana. Sariwahana kemudian mewariskan tahta Yawastina kepada putranya yang bernama Astradharma. Antara Yawastina dan Mamenang terlibat perang saudara berlarut-larut atas usaha bertapakara putih bernama Hanoman yang sudah berusia ratusan tahun. Kedua negeri pun berdamai, yakni melalui perkawinan Astradharma dengan Pramesti, putri Jayabaya. Pada suatu hari Pramesti mimpi bertemu Batara Wisnu yang berkata akan lahir ke dunia melalui rahimnya. Ketika bangun, tiba-tiba perutnya telah mengandung. Astradharma marah menuduh Pramesti telah berselingkuh. Ia pun mengusir istrinya itu pulang ke Mamenang. Jayabaya marah melihat keadaan Pramesti yang terlunta-lunta. Ia pun mengutuk negeri Yawastina tenggelam oleh banjir lumpur. Kutukan tersebut menjadi kenyataan. Astradharma pun tewas bersama lenyapnya istana Yawastina. Setelah kematian suaminya, Pramesti melahirkan seorang putra yang diberi nama Angling Dharma. Kelahiran bayi titisan Wisnu tersebut bersamaan dengan wafatnya Jayabaya yang mencapai moksa. Tahta Mamenang kemudian diwarisi oleh Jaya Amijaya, saudara Pramesti.
Setelah dewasa, Angling Dharma membawa ibunya pindah ke sebuah negeri yang dibangunnya bernama Malawapati. Di sana ia memerintah dengan bergelar Prabu Angling Dharma atau Prabu Aji Dharma. Angling Dharma sangat gemar berburu. Pada suatu hari ia menolong seorang gadis bernama Setyawati yang dikejar harimau. Setyawati lalu diantarkannya pulang ke rumah ayahnya, seorang pertapa bernama Resi Manik Sutra. Tidak hanya itu, Angling Dharma juga melamar Setyawati sebagai istrinya. Kakak Setyawati yang bernama Batik Matrim telah bersumpah barang siapa ingin menikahi adiknya harus dapat mengalahkannya. Maka terjadilah pertandingan yang dimenangkan oleh Angling Dharma. Sejak saat itu Setyawati menjadi permaisuri Angling Dharma, sedangkan Batik Matrim diangkat sebagai Mahapati di kerajaan Malawapati. Pada suatu hari ketika sedang berburu, Angling Dharma memergoki istri gurunya yang bernama Nagagini sedang berselingkuh dengan seekor ular tampar. Angling Dharma pun membunuh ular jantan, sedangkan Nagagini pulang dalam keadaan terluka. Nagagini kemudian menyusun laporan palsu kepada suaminya, yakni Nagaraja, agar membalas dendam kepada Angling Dharma. Nagaraja pun menyusup ke dalam istana Malawapati dan menyaksikan Angling Dharma sedang membicarakan perselingkuhan Nagagini kepada Setyawati. Nagaraja pun sadar bahwa istrinya yang salah. Ia pun muncul dan meminta maaf kepada Angling Dharma. Nagaraja mengaku ingin mencapai moksa. Ia kemudian mewariskan ilmu kesaktiannya berupa Aji Kinem kepada Angling Dharma. Ilmu tersebut harus dijaga dengan baik dan penuh rahasia. Setelah mewariskan ilmu tersebut, Nagaraja pun wafat. Sejak mewarisi ilmu baru, Angling Dharma menjadi paham bahasa binatang. Pernah ia tertawa menyaksikan percakapan sepasang cicak. Hal itu membuat Setyawati tersinggung. Angling Dharma menolak berterus terang karena terlanjur berjanji akan merahasiakan Aji Kinem, membuat Setyawati bertambah marah. Setyawati pun memilih Pati Obong, yakni bunuh diri dalam api untuk mengembalikan harga dirinya. Angling Dharma berjanji lebih baik menemani Setyawati mati daripada harus membocorkan rahasia ilmunya. Yang ketiga, upacara pembakaran diri digelar pada tanggal 14 bulan Purnama. Angling Dharma sempat mendengar percakapan sepasang kambing. Dari percakapan itu, Angling Dharma sadar kalau keputusannya menemani Setyawati mati ialah keputusan emosional yang justru merugikan rakyat banyak. Maka ketika Setyawati terjun ke dalam kobaran api, Angling Dharma tidak menyertainya.
perbuatan Angling Dharma yang mengingkari janji sehidup semati dengan Setyawati membuat dirinya harus menjalani hukuman buang sampai batas waktu tertentu sebagai penebus dosa. Kerajaan Malawapati pun dititipkannya kepada Pati Madrim. Dalam perjalanannya, Angling Dharma bertemu dengan 3 orang putri bernama Widata, Widati, dan Widaningsih. Ketiganya jatuh cinta kepada Angling Dharma dan menahannya untuk tidak pergi. Angling Dharma menurut sekaligus curiga karena ketiga putri tersebut suka pergi malam hari secara diam-diam. Angling Dharma menyamar sebagai burung gagak untuk menyelidiki kegiatan rahasia ketiga putri tersebut. Ternyata setiap malam ketiganya berpesta makan daging manusia. Angling Dharma pun berselisih dengan mereka mengenai hal itu. Akhirnya ketiga putri mengutuknya menjadi seekor belibis putih. Belibis putih tersebut terbang sampai ke wilayah kerajaan Pujanagara. Di sana ia dipelihara seorang pemuda desa bernama Jaka Geduk. Pada saat itu, Dharmawangsa Raja Pujanagara sedang bingung menghadapi pengadilan, di mana seorang wanita bernama Bermani mendapati suaminya yang bernama Bermana berjumlah 2 orang. Atas petunjuk pelipis putih, Jaka Geduk berhasil membongkar Bermana palsu kembali ke wujud aslinya, yakni Jin Wiratsangka. Atas keberhasilannya itu, maka Jaka Geduk diangkat sebagai hakim negara. Sedangkan pelipis putih diminta sebagai peliharaan Ambarawati, putri Dharmawangsa. Angling Dharma yang telah berwujud pelipis putih bisa berubah ke wujud manusia pada malam hari saja. Setiap malam ia menemani Ambarawati dalam wujud manusia. Mereka akhirnya menikah tanpa izin orang tua. Dari perkawinan itu, Ambarawati pun mengandung. Dharmawangsa heran dan bingung mendapati putrinya mengandung tanpa suami. Kebetulan saat itu muncul seorang pertapa bernama Resi Yogiswara yang mengaku siap menemukan ayah dari janin yang dikandung Ambarawati. Yogiswara kemudian menyerang pelipis putih peliharaan Ambarawati. Setelah melalui pertarungan seru, pelipis putih kembali ke wujud Angling Dharma, sedangkan Yogiswara berubah menjadi Pati Madrim. Kedatangan Pati Madrim ialah untuk menjemput Angling Dharma yang sudah habis masa hukumannya. Angling Dharma kemudian membawa Ambarawati pindah ke Malawapati. Dari perkawinan kedua itu lahir seorang putra bernama Angling Kusuma yang setelah dewasa menggantikan kakeknya menjadi raja di kerajaan Pujanagara. Ia pun memiliki musuh yang bernama Durgandini dan Sudawirat. Pada suatu saat, kerajaan Angling Dharma berjaya dan mampu menaklukkan musuh-musuhnya.
Dan saat itu Sudawira terbuka hatinya untuk mengabdi kepada kerajaan yang dipimpin